Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Andrizan dengan nomor induk mahasiswa 119505111601 dari kelas 6A mata kuliah antena dan propagasi. Baiklah, di sini saya akan merancang antena microstrip menggunakan software CS Studio sebagai ujian akhir semester saya pada mata kuliah antena dan propagasi. Sebelum merancang, tampak di sini saya sudah mempersiapkan parameter-parameter yang akan mempermudah saya untuk merancang antena microstrip nanti pada software CST Studio. Nah, di sini saya mengambil frekuensi kerja 2,4 GHz. Kemudian perlu diketahui bahwa antena microstrip ini terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama itu patch, yang kedua ground, dan yang ketiga substrat. Nah, untuk yang pertama, parameter pertama itu dimensi patch. Untuk WP itu lebar patch 38 mm dan panjangnya 28,92 mm. Nah, nilai ini saya dapatkan berdasarkan perhitungan secara online di Google. Bisa di searching di Google kalkulator antena patch microstrip. Sebelumnya sudah saya hitung dan dapatlah untuk lebarnya 38, untuk panjangnya 28,92 mm. Kemudian untuk tebal substrat itu parameternya H 1,6 mm. Nah, untuk jenis substratnya adalah epoxy atau RF4, yang dimana kalau untuk RF4 ini dielectric constantnya itu antara 4,4 sampai 4,5. Dan untuk tebal substratnya saya pakai 1,6 mm. Kemudian untuk tebal konduktor itu 0,035 mm, parameternya T. Kemudian pada antena microstrip ini menggunakan feed line atau penghubung patchnya, yang dimana lebar feed line itu 1,4 mm, panjang feed line itu 7,12 mm. Nah, untuk nilai ini saya dapatkan menggunakan software bantuan untuk penghitungan feed line-nya. Nah, di sini untuk lebarnya untuk panjangnya 7,12 dan lebarnya 1,4. Untuk tingginya atau tebal substratnya 1,6. Kemudian untuk tebal konduktornya 0,035. Kemudian untuk dimensi ground. Untuk dimensi ground, lebar ground itu menggunakan rumus 6 dikali H ditambah WP. WP itu adalah lebar patch. Untuk lebar ground ini dimasukkan ke rumus 6 kali H, H-nya 1,6, 6 kali 1,6 itu sekitar 9,6 ditambah dengan lebar patchnya 38 tambah dengan 38, maka dapatlah 47,6. Untuk panjang ground itu dengan rumus yang sama tetapi ditambahkan dengan panjang patch. Jadi 6 dikali 1,5 ditambah dengan 28,92, maka hasilnya 38,52. Nah, kalau untuk substrat itu, karena pada antena microstrip ini substrat dan groundnya itu sama besar, jadi dimensi substrat itu sama dengan dimensi ground, yang artinya nanti untuk membuat komponen substrat ini menggunakan parameter ground. Oke, langsung saja menuju ke software CST Studio untuk merancang antena microstrip. Nah, di sini pilih new template. Kita tunggu sebentar. Ini lumayan lama karena agak lemot. Nah,
muncul di sini, pilih microwave dan RF atau optical. Kemudian klik antenas atau antena, klik next, kemudian pilih planar. Karena di sini ada patch, saya akan merancang antena microstrip, jadi membutuhkan patch. Kemudian next, pilih time domain, next. Nah, sesuai dengan parameter yang telah saya hitung sebelumnya, itu satuannya itu milimeter dan frekuensinya itu gigahertz. Klik next. Nah, untuk frekuensi minimalnya, karena saya menggunakan frekuensi kerja 2,4, maka frekuensi minimalnya itu 1,8 GHz sampai dengan 3 GHz. Nah, untuk monitor centang eval, HVL dan FARVL. Nah, tampak di sini untuk frekuensi tengahnya itu 2,4. Kemudian klik next, klik finish. Nah, maka di sini akan loading sebentar. Kita tunggu sebentar untuk loading. Nah, baiklah, di sini sudah tampil tampilannya. Untuk langkah yang pertama, saya akan memasukkan parameter-parameter yang telah saya hitung ini ke dalam jendela parameter list. Di sini ada jendela parameter list. Langsung saja klik new parameter. Untuk parameter pertama itu WP, nilainya 38 mm. Kemudian deskripsinya lebar patch. Kedua LP itu 28,92 mm. Ini merupakan panjang patch. Kemudian parameter selanjutnya itu WG, lebar ground 47,6, lebar ground. Kemudian parameter selanjutnya LG atau panjang ground itu 38,52, panjang ground. Dan parameter selanjutnya itu tebal substrat itu H, tebalnya 1,6 mm, tebal substrat. Kemudian tebal konduktor T, tebalnya 0,035, tebal konduktor. Kemudian parameter selanjutnya LF atau panjang fitline. Panjang fitline-nya 7,12, panjang fitline. Kemudian WF dengan nilai, WF ini adalah lebar fitline 1,4, lebar fitline. Nah, setelah saya memasukkan semua parameternya di sini, langsung saja saya akan memulai membuat komponennya. Untuk yang pertama, komponen ground. Klik modeling, kemudian pilih break, pencet escape. Nah, untuk komponen pertama ground. Untuk ground menggunakan parameter ground itu WG dan LG. Untuk X min-nya dari minus WG bagi 2 sampai dengan WG bagi 2. Y min 0, Y max-nya itu panjang ground-nya LG, Z min-nya itu 0 dan Z max-nya itu T. Untuk komponen di sini menggunakan Cooper. Nah, pilih Cooper Annihilate, klik load. Nah, kemudian klik preview. Nah, akan tampak di sini groundnya, klik OK. Nah, di sini untuk groundnya sudah jadi. Kemudian komponen selanjutnya itu substrat. Masih sama menggunakan brick,
escape. Ini substrat. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa dimensi substrat itu sama dengan dimensi ground. Jadi menggunakan parameter ground. Minus WG bagi 2 sampai dengan WG bagi 2. Untuk Y-min-nya 0, Y-max-nya itu T. LG. Z-min-nya itu T. Dan Z-max-nya itu T plus H. Nah, untuk komponennya sendiri itu menggunakan FR4 seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. FR4. Nah, ini FR4 lossy. Kemudian klik load. Kemudian klik preview. Nah, di sini tampak untuk substratnya sama besar dengan groundnya sehingga menutupi ground. Sebentar. Oke. Klik OK. Nah, maka di sini sudah terbentuk untuk substratnya. Kemudian komponen selanjutnya itu patch. Masih sama menggunakan break, escape, patch. Untuk patch itu menggunakan parameter patch. Sini WP dan LP. Untuk X-min minus WP bagi 2 sampai dengan WP bagi 2. Untuk Y-min nya itu LF. Untuk Y-max nya itu LF ditambah dengan LP. Oke. Kemudian untuk Z-min T plus H. Dan Z-max nya T plus H plus T. Untuk materialnya itu copper analyte. Klik preview. Nah, maka di sini akan tampak antena patch-nya. Klik OK. Nah, di sini sudah ada 3 komponen antena patch. Kemudian untuk komponen terakhir itu fitline. Masih sama menggunakan break, escape, beri nama fitline. Nah, untuk fitline menggunakan parameter fitline, dimana dari minus WF bagi 2 sampai dengan WF bagi 2. Untuk Y-min nya itu 0, Y-max nya itu LF panjang dari fitline. Kemudian Z-min nya T tambah H itu plus H. Kemudian untuk Z-max nya T plus H plus T. Untuk komponennya masih sama, copper analyte. Klik preview. Nah, maka di sini akan terbentuk fitline nya. Klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan menghubungkan antara fitline dan patch. Di sini terlihat antara fitline dan patch-nya belum terhubung atau belum tersambung. Nah, untuk menghubungkannya, klik di sini komponen, klik tanda tambah, kemudian klik komponen 1, pilih fitline, kemudian pilih di sini buelan, klik add, lalu pilih patch-nya karena fitline-nya akan disambung dengan patch, kemudian enter. Nah, di sini sudah tampak bahwa fitline-nya sudah terhubung dengan patch. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan membuat fix pada ujung fitline-nya. Pada ujung fitline, sebentar. Di sini untuk ketebalan fitline-nya. Nah, di sini. Oke. Untuk itu membuat fix, klik fix di sini, pick face. Kemudian pilih ketebalan fitline-nya di sini. Klik 2 kali. Nah, setelah selesai, sebentar. Nah, kemudian saya akan menambahkan waveguide port. Di sini klik simulation, kemudian waveguide port.
tunggu sebentar. Nah, muncul jendela waveguide port di sini. Saya akan membuat waveguide portnya. Untuk Xmin-nya itu 3 dikali lebar fit length. Untuk Xmax-nya juga sama, 3 kali lebar fit length. Kemudian untuk Zmin itu T plus H. Untuk Zmax nya itu 4 kali H. Oke. Kemudian klik preview, maka di sini akan muncul untuk waveguide portnya. Kita klik oke. Nah, maka di sini sudah terbentuk. Sebentar. Nah, untuk antena microstripnya sudah jadi. Maka untuk selanjutnya itu saya akan mensimulasikannya, to setup solver, untuk melihat apakah antena ini matching atau tidak. Sini klik normalize to fix impedance, dan impedansinya 50 ohm. Kemudian klik start. Nah, untuk simulasi ini atau running ini lumayan lama, jadi saya akan skip hingga runningnya selesai. Baiklah, di sini untuk running simulasinya sudah selesai. Saya akan memperlihatkan resultnya atau hasilnya as parameter, apakah dia matching atau tidak. Sebentar. Nah, di sini sudah tampak bahwa antena ini sudah matching sesuai dengan frekuensi kerjanya, yaitu 2,4 GHz. Dan untuk lossnya itu, nah di sini tampak sudah sesuai 2,4 GHz. Kita buat curve markersnya dulu untuk melihat seberapa berapa besar lossnya. Nah, di sini saya sudah membuat marking untuk frekuensi 2,4 GHz dengan loss minus 20, yang artinya antena ini sudah matching, ya, dimana lossnya itu kecil dari minus 10, atau lossnya itu sudah kecil, berada di bawah minus 10. Sehingga untuk kesimpulannya bahwa antena ini dapat digunakan dengan baik pada frekuensi 2,4 GHz. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.